Selamat siang pemirsa, kembali lagi di S3 Spectacular News yang akan menyajikan informasi dari saya dan aktual. Saya Aurel. Dan saya Adi, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Pemirsa, kali ini kami akan membahas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada Rabu 10 September 2025. Sebelum itu, kita simak dulu penjelasan dari Bupati BMKG terkait penyebab utama banjir bandang di Bali. Wilayah BMKG bahwa kejadian cuaca ekstrim yang terjadi di daerah Denpasar, Badung dan sekitarnya itu disebabkan oleh adanya gelombang Rossby dan adanya kelembaban udara yang sangat tinggi, yaitu hingga 80-100% yang mencapai lapisan 200 milibar atau 12.000 meter. Jadi dengan keadaan atmosfer yang lembab ini ditambah dengan adanya aktivitas gelombang Rossby yang aktif ini meningkatkan atau pertumbuhan awan konvektif yang terjadi di daerah Bali. Nah, hal ini menimbulkan hujan lebat besar petir yang terjadi di daerah Bali dan sekitarnya. Deputi BMKG menjelaskan bahwa curah hujan di Bali pada 8 hingga 9 September mencapai 245,5 mm per hari, jauh di atas ambang normal. Debit aliran sungai meningkat hingga 85,85 meter kubik per detik, melampaui kapasitas sungai-sungai kecil di wilayah tersebut. Selain itu, fenomena atmosfer global seperti Madden-Juliet Oscillation turut memperkuat pembentukan awan hujan di wilayah barat Indonesia, termasuk Bali. Namun, para ahli menegaskan bahwa banjir ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga diperparah oleh aktivitas manusia. Salah satunya, penyumbatan aliran sungai akibat sampah. Menteri Lingkungan Hidup menyebut Bali menghasilkan lebih dari 1 juta ton sampah per tahun, dan sebagian besar berakhir di sungai. Data Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan, pada tahun 2024, Bali menghasilkan 1.254,235 ton sampah dengan empat menjadi penyumbang besar. Ketika hujan ekstrim datang, tumpukan sampah itu menyumbat jalur air dan memperparah banjir. Selain itu, alih fungsi lahan, pertanian dan hutan menjadi kawasan bangunan turut memperoleh banjir. Dari total 49.500 hektar daerah aliran Sungai Ayung, hanya sekitar 3% yang masih hutan. Dari data WAPI menunjukkan luas sawah berkurang hingga 6% dalam 5 tahun terakhir. Sistem subak yang dulu mampu air ini hanya tergantikan laut bangunan. Bahkan tata kota juga mulai melalui pengawasan tata ruang bersempit ruang bagi air mengalir, sehingga memperbesar risiko banjir. Hingga Kamis 11 September, ratusan warga masih mengungsi di balai desa dan sekolah yang dijadikan pos darurat. Tim gabungan dari BNPB, BPBD, TNI, dan relawan terus melakukan evakuasi, pembersihan, serta penyaluran logistik. Pemirsa, itu dia laporan lengkap mengenai banjir bandang di Bali. Semoga penanganan berjalan lancar dan masyarakat bisa segera kembali ke rumah masing-masing. Pemirsa, demikian dari STW News. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi pemirsa dan kita semua. Saya Adit. Dan saya Aurel. Terima kasih dan sampai jumpa.